Kalau Om Yeri tahu, di sebuah sosial media itu juga ada hak. Ada haknya ya. Yang itu belum tentu diinformasikan ke artisnya. Gua nggak ikutan. Tentu pasti ngerasa, aduh, dalam tanda kutip ngerasa dirugiin. Karena orang menang banyak tapi orang teu beunghar-beunghar sakieu wae gitu. Oh, gitu. Manfaatnya dimanfaatkan gitu. Ngerasa dimanfaatkan. Kadang sih. Ini rada bahaya ngomongnya, hati-hati. Sepanjang LMKN-nya transparan, sistemnya bener, selesai sebenarnya masalah. Udah nggak bener sih itu. Nah itu ya, orang Indonesia tuh willingness-nya rendah. Iya bener sih. Jadi itu masalahnya. Untuk berbagi sama orang lain yang haknya teh berat ya. Kecil, kesadarannya sangat rendah. Ya. Tapi susah transparan di Indonesia gitu? mah. Iya bener sih. Di segala hal. Jujur kan? Bener. Saya bisanya. Kadang bisa dengan SMS. Makanya kan harusnya ya. Karena saya bodoh, saya belajar. Pernah ketipu ya masalah itu? Bukan pernah. Kayaknya sepanjang. Kita sama. Ya jadi diri sendiri aja, terus santai aja gitu. Nggak usah asa pang-aingna gitu. Halo sahabat Martabas, selamat datang di podcast yang dimana kita tidak hanya ngobrolin artis doang, tapi juga kita ngomongin sisi lain dari industri musik. Ini yang jarang kita bahas. Oke, gue Yeri, mari kita bahas. Hari ini kita bareng nih. Ada satu sosok yang menjadi soundtrack luka hati aja. Pokoknya kalau ngomongin teman-teman ini, temen gue yang satu ini ngomongin masalahnya galau terus gitu guys. Galau terus. Pokoknya ini salah satu personil di satu band yang banyak orang di era 2000-an. Ini pasti pada tahu. Suaranya halus tapi nyesek banget kalau yang lagi patah hati, kata-katanya sederhana tapi nyangkut banget. Oke, siapa dia? Kita sambut Aji Dikta. Oke, gimana kabarnya Kang Aji? Sehat Kang Aji. Saya manggilnya Kang Aji. Ya. Aji. Kang Aji, Kang Aji. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Kang. Sebenarnya jadi Kang Aji ini langsung aja kali ya kita. Kang Aji ini kan udah berkarir di dunia musik itu kan udah lebih dari 2 dekade. Anjir, 2 dekade. Anjir. Bentar, 1 dekade itu berapa tahun? 3 tahun. Biar kelihatan muda Kang. Udah 2 dekade nih guys, sama kayak siapa ya? Kalau gue sih belum nyampe kan. Siapa duluan sih yang Dikta duluan. Oh gitu. Iya. Gue masih kuliah TV tahun berapa? 2001. Oh, 2001. Pasti 90 kan, 90-an. 98 sebenarnya udah rilis tuh. Iya. Tapi split album. Ya. Kompilasi. Labelnya dua label. Ya, enggak satu label tapi side A-nya Dikta, side B-nya tuh ada dulu pencipta lagu sebenarnya sama komposer namanya YB Works. Nah, kebetulan YB Works ini 2 lagunya itu dinyanyikan sama kalau sekarang terkenalnya adalah Bowo Soulmate. Oh, Brown Sugar, teman kita juga ya. Iya, Kang Bowo Sugan. Kang Bowo. Sugan nonton. Ya, Mas Bowo. Oke nih, jadi Kang Aji, jadi itu ada cerita itu ya zaman saat itu. Jadi itu tahun berapa itu teh? 98. Satu side Dikta, satu side-nya YB Works. Featuring Bowo Soulmate. Bowo Brown Sugar. Splitnya berarti satu kaset di mana itu teh? Jadi kalau era sekarang mah digital mah EP lah. EP ya. Jadi EP side A-nya itu Dikta, side B-nya itu YB Works. Oh, bisa gitu ya zaman dulu ya. Tapi itu teh zaman gua udah jarang loh zaman saya. Itu tuh belum kompilasi. Oh gitu. Masih ya zaman-zamannya album kan. Album. Itu pun baru rilis juga 2000 awal. 2000 awal. Jadi produksi mulai dari 98, 2000 awal udah rilis. Nah, dari situ lanjut gitu. Baru album pertama Diktanya mah di 2000 2002 lah.
Album pertama diktanya. Masih di Universal juga. Oh gitu. Yang Oh jadi album pertama teh 2002 gitu. Ya. Jadi KKSK udah rilis Udah duluan kan? Ya. Iya, Karena dia dulu udah jadi master. Dulu tuh ada program di Ardan radio di Bandung. keren di Bandung. Dulu tuh ada programnya itu Indie 10 lah. Indie 7. Indie 7. Indie 7. Kan kalau Indie 10 mah diambil sama Sony untuk Sony jadi ya. album Kompilasi. Nah, kan kebanyakan kan band-band indie di Ardan itu teh salah satunya gitu. Indie 7 dulu. Nah, kebetulan Indie 7 lagu KKSK itu lumayan banyak disukai pada saat itu. Akhirnya ya lanjut ke album gitu. Oh, gitu. Ada cerita itu nanti kita bahas lagi tuh. Siap. Di belakang tuh masalah ngomongin diktanya ya. Nah, ini penasaran nih sebenarnya setelah 2 dekade berkarya di Belantika 2 dekade lebih ya. Lebih ya, 25 tahunan. Ada 25 tahunan. 25 tahunan. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya pengen ditanyain, terutama ke Kang Aji sebagai vokalisnya. Emang dari dulu tuh cita-cita banget dari kecil pengen jadi vokalis. Pengen jadi dokter cita-cita saya. Kenapa vokalis yang gue tanya nggak ada pernah jadi penyanyi ya? Gue pernah nanya Yana, dulu enggak, gue pengen main bola. Ini juga jadi dokter. Jadi dokter. Kesampean Kang, kalau kesampean. dokter ABRI. TNI. ABRI. ABRI. Soalnya dulu di kampung saya tuh lagi banyak program ABRI masuk desa gini. Oh, zaman Orde Baru. Gotong royong. Gotong royong, bersihin apa jalan gitu. Iya, tapi dulu emang gitu ya. ABRI itu kadang-kadang ke desa-desa bangun apa gitu ngebantuin. Sekarang kenapa enggak ya? Nah, nggak ngerti deh. Oke, salah-salah bahaya. Ya. Bisa ada yang mau jawab di kolom komentar aja. Iya, benar. Kolom komentar aja. Setuju. Nah, terus bareng Dikta tahun berapa tuh Kang? Sebenarnya Kang Aji tuh waktu pertama kali join Dikta itu tahun berapa? Tahun 96. SMA. Bukilila di bawahnya. SMA. Tapi SMA emang kelas 2. kebentuk di SMA sebenarnya. Ya, jadi waktu itu jadi Dikta tuh anak-anak SMA 23. Dulu tuh 23. Dulu tuh ada vokalisnya sebenarnya. Ada. Namanya Mustaqim. Nah, jadi anak-anak 97 kayak pemain bola ya. Cuma waktu Mustaqim, itu kalau nggak salah Mustaqim teh telat wae. Oh. Ya Kang Mustaqimnya. Tenang Kang, kayak saya juga telat terus di band. Akhirnya teh saya tuh cadangan sebenarnya backup. Oh, backup, super sub. Super sub. Jadi akhirnya ya karena nu aya si Aji yang saya terpaksa. Tapi akhirnya diganti Kang Mustaqim itu. Ya akhirnya seiring berjalannya waktu karena terlihat bahwa yang lebih kan kadang-kadang si anak band suka ngeliat nih, ini serius atau enggak gitu. Atau enggak ini jadi menghambat kemajuan si band apa enggak gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain ngerasa si Ganu teh serius nya guys we ningali si anu serius si Aji nya guys we dia sukeun gitu. Jadi accidental banget gitu. Jadi memang saat itu mah belum berekspektasi gua harus ke industri gitu. Sama sekali enggak ada. Niatnya apa itu ngeband Kang? Fun aja, passion aja karena dari dulu aku emang seneng dengerin musik. Oh iya. Kebetulan mama adalah penyanyi kosidahan. Oh gitu. Jadi mun pengajian si mama nyanyi. Marawis. Marawisan. Dibawa ke si mama gitu. Oh gitu. Jadi sering denger mama nyanyi, latihan, manggung gitu. Tapi enggak niat desa. Jadi penyanyi marawis. Ya sempet sih jadi kan akhirnya kan nyanyi religi juga. Oh iya bener ada ya. Ada. Lucu ya ceritanya si Kang Aji. Jadi intinya mah secara kebetulan aja. Secara kebetulan. Nah terus namanya tuh kan saat itu tuh Dikta tuh udah dari awal namanya Dikta. Awalnya Diversion. Diversion lah. Diversion. Artinya dulu tuh aduh sorry, gue bahasa Inggris yang bodoh. Diversion teh naon sih? Diversion. Diversion teh apa ya? Naonnya istilahnya jadi pengen merambah ke hal yang berbeda gitu, nggak ini apa nggak. Oh menjadi jadi pengen beda lah. Pengen beda. Sesuatu yang baru lah gitu ya. Gitu. Oh
Terus jadi Dikta. Nah, waktu itu karena Inggris teuing Itu ada artinya nggak? jadi awalnya karena ini terlalu Inggris dan kita nggak pinter-pinter amat gitu. Sama standar gitu. Akhirnya yang paling gampang dulu tuh lagi kan karena kita mengidolakan Dewa, Slank gitu, band-band waktu itu Java Jive, senior ya. Kalau misalnya manggung mewakili SMA juga bawainnya lagu mereka Club Project gitu. Jadi dulu tuh kan musimnya adalah Dewa itu Dani, Erwin, Wawan. Atas nama inisial. Dikta gitu juga Dikta, ternyata. Dimas Yon bilang tadi Aji. Gitu. Yon bilang tadi. Gilang berarti tadi bukan Aji. personil sekarang ya? Nah, album ketiga akhirnya Aji sama Yon yang ngelanjutin. Berarti tinggal Kang Aji sama Yon berdua. Ya, yang asli. Oh iya. Baru masuk Mas sisanya. Diki. Diki ya. Ada Diki, ada sekarang sama Aang. Aang masih ya? Aang masih. Sebelumnya kan ada. Saya tahu Aang tuh. Yang sama Diki kan, kan saya tuh band. Iya betul. Iya betul. Jadi yang seangkatan barengan. Kalau Diki masuk duluan karena dia additional waktu itu gitaris yang sebelumnya. Teddy Babeh itu mulai sibuk di passionnya beliau yang seneng geofisika, geologi. Kalau pemain bassnya Mas Gilang geofisika gitu. Jadi sampai sekarang juga masih kontak-kontakan dan mereka juga di wilayah dunia geofisika dan geologi gitu. Oh gitu ya. Gitu. Ternyata banyak ilmuwan di Dikta. Banyak ilmuwan loh guys. Jadi kebenaran. Dan yang aneh. Berarti sebenarnya Dikta sampai saat ini setelah 2 dekade sekitar 25 tahun ya. Jadi bukan pemain band sebenarnya. Jadi naon? Ilmuwan. Oke. Redel. Bukan ya. Nanti cerita ada sesuatu yang menarik nih dari Kang Aji nih. Siap. Tapi berarti Dikta itu belum bubar ya, maksudnya untuk saat ini kan banyak banget band yang nggak bertahan sampai jangankan 2 dekade, 1 dekade aja kadang-kadang mereka ini ya, berarti masih eksis sampai sekarang kan Dikta tuh gitu. Karena kebetulan single yang duet sama Kamasean sempat itu naik rame lagi gitu di TikTok. Ya alhamdulillah, maksudnya itu juga kebetulan. Kebetulan. Jadi banyak hal yang kebetulan dalam hidup saya mah gitu. Ini banyak kebetulan. Jadi berarti ujung-ujung meledak padahal benar ya mungkin dari label bikin strategi mungkin ada movement ya, gak mungkin nggak gitu. Jadi akhirnya viral, kebetulan momennya cocok pada saat itu juga, jadi akhirnya nama Dikta kedengeran lagi gitu, dan akhirnya ya tetap produktif sampai sekarang. Sebenarnya memang tetap produktif sih. Ya. Jadi karya single sih terlalu keluar ya. Iya, bentar lagi juga ini lagi masak. Mau keluar single. lagi? Iya. Masak. Oh, seru. Band gua mah jarang rekaman sekarang. Tapi kan mau rilis juga Pak yang baru. Ya. Setelah 2 tahun sekali. Jadi cuan lagi kurang. Tapi kan Bapak banyak sampingan ya. Beca, ngojol. Aduh. Nah, tadi tuh sama Kamasean ya. Itu berdampak banget sih nggak sih sebenarnya? Berdampak banget. Untuk Kamasean itu menjadi sesuatu yang akhirnya karyanya Dikta itu menjadi viral lagi gitu. Penting berarti ya untuk collab-collab sama anak sekarang. Itu jadi salah satu yang membuat Dikta jadi eksis kembali sebenarnya. Jadi, ini Dikta apa eksis? Iya ya. Kita lagi bahas Dikta. Kebetulan kayak lagi bahas Dikta, lu kan band Malaysia. Tapi ya Malaysia. Tapi berarti itu berdampak banget. Sangat. Jadi ya kan terbukti nggak hanya Dikta yang melakukan hal itu, kayak Juicy Lucy sama Uwan mah itu orang grafis kita tuh, Uwan namanya. Juicy Lucy sama Kaisar sama Adrian itu kan sialan bikin pecah banget. Emang Juicy Lucy ini bagus kan. Memang tren collab lagi bagus, menjadi optimasi karya ya dan band ya untuk saat ini ya. Nah tapi ini dampak dari keviralan
duet dengan Kamasean itu kira-kira apa aja nih dampaknya sekarang? Kayaknya nggak ada. Impactnya? Oh, enggak ada. Ada. Tapi cuan mah ada. Justru itu bilang nggak ada teh karena asa teu karasa seru-seru wae. Masa kan meledak banget Kang. Kang aku tuh denger di mall ya, di mall, di kafe, di mana. Ini lagunya Dikta sama Kamasean tuh sering banget diputer soalnya. Mungkin karena harus dibagi banyak nggak? Banyak. Jadi kan Dikta nggak banyak kan? Udah mau prosentasenya kecil misalnya. Karena pola prosentasenya kurang lama gitu. Kurang lama. Iya benar. Terus juga harus dibagi dengan Kamasean kan. Betul. Plus Dikta dibagi deh opat jadi Opatan. satu. Iya juga. Ya, Band gue juga gitu. udah mah kan eta bener apa enggak gitu kan. Tapi kadang-kadang suka mikir gitu. Oh gitu. Kan di era digital sekarang sebenarnya harusnya transparan kan ya. Tapi susah transparan di Oh, Indonesia gitu? mah. Oh, Oh, iya bener sih. Di jujur. segala hal. Jujur kan? Bener. Saya bisanya Kadang bisa ada yang SMS. Asia di sama Masih sih. Iya tapi benar banget sih, benar banget. kayak gitu. kayak ya jujur aku adalah bukan salah satu ya mungkin salah satu lah Iya. artis yang musisi lah bukan artis musisi yang bodoh gitu dalam dunia Maksudnya? detail industri. Oke. Jadi untuk mendapatkan uang di dunia industri apalagi sekarang digital. Iya. Nah, itu kan tidak pernah ada tuh istilahnya suatu seminar yang memberikan khusus informasi mengenai jadi di setiap lagu itu ini loh yang kalian akan dapatkan. Jadi kan kadang-kadang yang diberikan informasinya itu hanya orang-orang tertentu misalnya pencipta. Iya. Si artisnya kalau misalnya si artisnya nyiptain vokalis nih kayak gua nih. Kalau gua nyiptain mungkin diajak sebenarnya. Kalau misalnya gua itu pun kalau misalnya gua aktif, kalau misalnya enggak gua kuuleun misalnya. Bulan. Kayaknya jadi wilayah abu-abu yang mungkin manfaatnya dimanfaatkan gitu. Nah. Benefitnya Ngerasa dimanfaatkan. Kadang sih. Ini rada bahaya ngomongnya, kayak hati-hati. jadi kalau misalnya nah tuh buat nanya gitu. Nah, ya. Ya nanya naon lamun teu ngarti. Tapi dia nggak diinfokan juga ada Nah, sesuatunya. kan, berarti kan nanya naon mun teu ngarti. Iya. Sok kita nanya. Dia ngerti, Nggak nek nanya ngerti, naon, nanya nya naon, gitu so. nya. Edukasi intinya. Nah, itu dia. Lebih ke masalah edukasinya Indonesia mungkin harus lebih diperkuat lagi ya buat Harus, musisinya. karena sebenarnya kan itu mah hak ya. Ya, Hak yang kita dapatkan gitu. betul. Informasi itu kan sebenarnya kewajiban dari yang punya informasi, yang pengelola dalam hal ini, yang harus menginformasikan secara detail gitu. Itu yang namanya bekerja sama. Ya, betul. Karena bekerjanya bersama-sama untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu atau Tapi kerasanya sejumlah sekarang benefit. gimana? Kayaknya kita itu doang yang bekerja ya. Sebenarnya ada bekerja kan ngeluarin modal kapital. Iya, benar. Tapi kadang-kadang ngerasa aduh fair entenya tak gitu. Nah, itu doang sih. Ya intinya mah transparan ya. Transparan dan wawasan yang harus dibuka sebenarnya dari industrinya sebenarnya harus gimana. Ya. Karena musisinya juga kan bener kata Kang Aji kan jadinya nggak bisa nanya apa-apa karena nggak ada bingung mau nanyain apa gitu. Terus di titik tertentu pasti ngerasa aduh asa dalam tanda kutip ngerasa dirugiin kurna orang menang banyak tapi orang teu beunghar-beunghar sakieu wae gitu. Oh gitu. Makanya solo ya. Karena cuma badak. Biar gede. Pantesan sering banget ngeluarin solo. Nggak baru satu. Oh bukan ya, satu ya, baru satu. Tapi niatnya emang gitu. Selebihnya kan? disiapin Oh, dulu, enggak. disiapin. Gitu jadi Aduh. intinya adalah Indonesia tuh agak-agak kurang untuk pengen maju bareng-bareng sih kelihatannya. Jadi gimana caranya kalau maju gua doang gitu. Terserah lu mau rugi apa enggak. Egois itu. Ya itu kenyataannya. Iya ya. Ya. Kenapa Bapak? Kayak ada yang pengen Enggak. disampaikan. Gue mau niat jadi solo juga sih.
Pokoknya udah punya. Udah ada dikit. Tapi rada inilah, udah jangan usah dibahas. Nih kita agak ngelebar lagi ke yang lain nih Kang. Nanti area itu ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain sebenarnya. Masalah regulasi segala macam nanti di belakang. Nah, ada beberapa band nih yang vokalisnya kan ini Kang Anji juga tadi cerita sempat bikin solo segala macam. Nih ada beberapa band yang vokalisnya bikin project solo gara-gara personilnya yang lain itu susah diajak gerak gitu Kang. Ya udah mendingan solo aja dulu. Kang Haji emang solo ada indikasi itu juga nggak sih sebenarnya di dikta gitu? Kalau aku motivasi solo adalah pengen cuan. balik lagi. Jadi Enggak. cuan adalah segalanya. Oh iya dong, nggak bisa gerak ya kalau nggak ada cuan. Jadi apa tuh? Dengan uang lebih mudah bahagianya. Ya iya dong. Iya dong. Pasti itu mah ya. Tanya netizen juga tahu duit mah bikin senang. Suka ada yang bilang bahagia itu sederhana. Itu mah bodoh. Bullshit itu. Itu mah bullshit dan defense itu mah. Apa menyenangkan diri sendiri. Benar. Menurut Kang Haji gimana? Ya kalau uang lebih banyak lebih mudah bahagia. Lebih mudah. Iya. Benar juga sih, benar juga. Iya, lebih mudah gitu. Itu kudu mikiran cicilan gitu. Nah tapi ya dengan motivasi gua mau solo itu sebenarnya salah satunya selain uang adalah bahwa kan ngeband genre yang dipilih oleh eksekutif adalah genre yang dalam tanda kutip komersial lah, mendatangkan cuan. Betul. Makanya dikontrak terus kan, diperpanjang terus. Nah, kadang-kadang yang namanya seniman atau musisi itu punya sisi yang seneng bereksplorasi lah. Ya. Entah itu mengeksplor notasi, aransemen atau diksi kata, pemilihan kata lirik gitu. Ya. Yang kadang kalau misalnya dirilis di dikta itu kurang cocok gitu ya. Kayaknya cocoknya di Solo gitu. Gitu. Ada pertimbangan sebagai, itu. Sebagai apa ya, bentuk ekspresi lainnya. Oh, daripada jadi mubazir lagunya bisa ke sana gitu. juga. Salah satunya. Siapa tahu di Solo gua jadi cuan. Bapak juga mengalami dikit. Gitu. Baru belajar mau menjajaki gitu. Jadi lebih ke eksplorasi ya. Tapi sebenarnya sah-sah aja sih. Enggak ada masalah sih. Iya, justru aneh kalau yang mempermasalahkan. Iya benar. Aneh kalau menurut aku. Nah, gini, kan tadi ada persepsi dari Kang Haji ya, Solo itu ada dengan alasan-alasan yang tadi gitu segala macam. Tapi di saat project Solo ini berjalan nih, misalnya Kang Haji nih, kan pasti akan ketemu promo off air gitu. Off air gampang nama sih. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu pasti bentrok. Oke, itu ada masalah. Nah, ini sebenarnya gue mau nanya yang sebenarnya pertanyaannya gue udah tahu. Karena ngalami juga. Gue pengen nanya nih, boleh bawain lagu dikta nggak? Nah, kalau Solo nih. Jadi gini. Atau bayarnya nambah? Jadi ya dimanapun sebenarnya namanya band yang masih existence, kan nggak akan ridho lah. Iya. Nggak akan mau ikhlas personil lah yang lain bawain. Ketika si penyanyinya nyanyi sendiri bawain lagu dikta, karena pada saat membuat lagu itu kan juga ada kontribusi gitaris, ada kontribusi drummer, bass, meskipun banyak hal terkait di situ. Ya, gitu. Benar. Jadi kadang-kadang ya buat kita dilema ya satu sisi kan butuhnya kalau misalnya ada jelas banget. Ada yang ngundang gitu butuh sih, gitu. Tapi ya di satu sisi ya itu karena berhubungan dengan etika itu akhirnya ya memanage itu untuk jadi kalau bisa dikta nawe lah gitu. Kalau misalnya diktanya nggak mau ternyata si eventnya nggak cocok gitu harganya, contohnya harganya biasanya kepentok harga ya. Nah, kepentok harga biasanya. Itu gimana solusinya? Ya akhirnya kita cariin solusi. Ya udah bikinin berapa titik harganya jadi turun gitu, tapi berapa titik gitu kan lebih enak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak juga ya lapur berarti nasib. Makanya trading gitu. Tapi kita sebagai Kang Haji sebagai penyanyi di saat punya project solo sendiri rela kehilangan event itu?
Tergantung. Tergantung. Tergantung lagi punya uang kan. Kalau buka duit tuh santai ya. Iya, kalau nggak punya duit ya berarti tinggal izin. Duh, kumaha itu buka duit. Berarti intinya, Minta duit, berarti intinya di dikta sih untuk saat ini masih menghargai hal-hal itu ya. Iya. Masih menghargai itu. Tapi sebenarnya menurut ini ya, aku pengen nanya aja, seandainya gitu ternyata dikta membolehkan Kang Aji membawakan lagu-lagunya dikta. Kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu bayangan Kang Aji itu ada syaratnya nggak sih, kayak harus gimana? Pasti ada sih kalau yang ya sekarang fair aja ya. Maksudnya ketika memang ada situasi seperti itu yang teman-teman lain Indonesia memperbolehkan gitu. Ya aku yakin sih fair aja gitu. Fair aja. Pasti ada sharing ya, sharing. ada sharing ke pencipta, ada sharing ke personil yang lain. Ada beberapa gitu. band yang kayak gitu soalnya. Ya Jadi akhirnya ya tetap mereka mendapatkan haknya, tetap mereka mendapatkan dalam hal ini misalnya kesempatannya tetap diambil, kesempatan tetap dapat, tapi hak nilai ekonomisnya juga mereka juga dapat gitu. Iya benar-benar. Meskipun secara ideal yang namanya musisi, jadi sebenarnya plus minus ya. ya. Boleh bisa enggak juga ya. Jadi tergantung Ada uang apa teman-teman enggak? teman-teman yang lain juga mungkin kalau misalnya pas kebetulan banyak uang ya pasti nggak boleh. Tapi kalau nggak punya duit, ya menang duit ya tuh kudu gawe gitu misalnya. Gitu. Banyak, tapi nggak tahu juga ya. Banyak yang bubar tuh Ben gara-gara itu. Makanya tuh. Teman gue juga ada yang bubar. Makanya menghindari biar nggak babarengan. Babarengan. Udah. Gotong royong kayak Abri tadi. Iya sih bener, harus fair. Makanya ya udah gitu. Harus fair ya Kang. Aku malah ngarahin gitu. Udahlah mendingan dikta aja biar kita juga happy membawakan lagu dikta. Kalian juga mendengarkan dan menyanyi bareng sama kita juga happy gitu. Kalau masalah angka mah fleksibel, Iya sih. tergantung event. Ada kasus nih sebenarnya. Ada kasus sebenarnya gue pernah denger nih salah satu band senior gue. Senior kita ya. Tapi sebelum ngelanjutin, tapi dulu aku melakukan itu sebelum rame-ramenya Sekarang ini yang lagi ribut-ribut. Secara aturan lah ya. Terus sebelum rame-rame banyak band bubar karena vokalisnya egois. Udah bilang egois saja. Sempet beberapa kali juga gitu. Oke, sempet ya. Tapi ya pencipta karena aku selalu izin. Terutama ke yang nyiptain terutama gitu. Ada kasus sebenarnya satu nih Kang. Satu band senior kita juga nih, angkatan di atas kita. Dia punya project solo satu nih. Bandnya yang diminta dia terus nih, tapi dengan syarat boleh bawain lagunya band gue, tapi harga gue di atas band gue. Ada loh itu juga strategi jitu sih untuk bisa akhirnya jadi band yang mainnya. Kalau aku malah jadi gitu enggak? Kalau aku strateginya harga aku di bawah band, tapi di bawah 1 juta. Jadi beda tipis. Iya beda tipis ya. Mendingan bandnya aja ya. Iya benar. Sebenarnya mirip-mirip sih sama yang tadi sebenarnya gitu. Gimana caranya? Ya itu berarti fair tuh. Iya. Pokoknya gimana caranya penyelenggara atau IO ngundangnya dikta sebenarnya poinnya. Betul. Gitu. Poinnya itu. Nah itu rumahnya tuh ya. Bener. Kang Aji mah. Berarti intinya mah Kang Aji mah sebenarnya untuk saat ini menghargai poin-poin itu ya. Iya, itu untuk teman-teman yang lain gitu. Ya, bagus sih Kang. Keren itu. Aku coba untuk tetap konsisten ya. Gimana pun juga ya nggak tahu ya besok lusa karena kan balik kembali lagi ke kebutuhan. Untungnya aku kan ya mencari solusi yang tidak jadi konflik lah misalnya dengan aku sendiri akhirnya trading gitu kan. Jadi kan jadi solusi itu akhirnya. Tapi kalau band gua mah kalau satu boleh bawain, semuanya boleh bawain. Bagus. Benar seriusan. Seriusan. Makanya favorit jadinya kita. Apa yang penting kan happy bareng-bareng. Nah ini untuk royalti nih Kang, ngomongin royalti. Nah menurut Kang Aji sebagai penyanyi nih bayar royalti itu ya. Nah ini mah langsung aja nih. Mendingan ke direct atau LMK atau LMKN. Sebenarnya ada dua. Ini lagi rame kan? Aku akan ngomong dua point of view lah. Sepanjang LMKN-nya transparan, sistemnya bener, selesai sebenarnya masalah. Udah nggak bener sih. Nah itu ya, berarti udah terjawab.
Jadi jawabannya direct license. Direct license. Untuk saat ini direct license untuk saat ini. Iya, karena kan gini, yang paling gampang adalah aplikasi lah, bikin aplikasi. Banyak tuh orang pinter Oke. bikin aplikasi. Gimana caranya orang yang pakai lagu siapapun, artis manapun, udah tinggal klik-klik doang. Oke. Nggak susah tuh. Tapi sebenarnya nggak Masalahnya willingness orang Indonesia tuh iya. willingnessnya rendah. Iya benar sih. Jadi itu masalahnya. untuk berbagi sama orang lain yang haknya teh Berat ya. kecil, kesadarannya sangat rendah. Sebenarnya kasusnya Jadi yang dari dengan willingness-nya sorangan itu betul. Cuman yang jadi masalah nih kalau buat gue sih sebenarnya dilema, agak sedikit dilema nih, ada pemikiran gini Kang Haji. Jadi regulasinya sih sebenarnya. Ini bermasalah nggak sih sebenarnya kalau misalkan pola direct license itu kan otomatis itu adalah pengkolekan yang dilakukan oleh pihak sebagian pencipta lagu untuk mengkolek direct langsung ke pemakainya. Nah, sementara kan aturannya undang-undangnya masih belum membolehkan apa sih namanya? Membolehkan si pihak di luar lembaga kolektif. Nah, oke, itu undang-undangnya tuh. pernyataan yang bagus. Apakah akan jadi pelanggaran nggak sih jatuhnya? Kalau secara hukum formal ya, Iya. iya secara hukum formal. Tapi seperti ini kan poinnya adalah seberapa besar, seberapa keras yang membuat regulasi dan yang menjalankan regulasinya punya willingness sama-sama pengen sistem ini berjalan dengan maksimal, optimal gitu kan. Kalau misalnya punya pikiran itu kan ya udah bikin aplikasi, kenapa sih? Iya betul. Bikin sistem. Jadi Jadi berarti ini harus support, pemerintah juga harus support dong. oh jelas. Nah, selama ini kan berarti yang harus dibenahi masalah itu, regulasinya. Jelas, iya. Ya. Jadi gini, kenapa Korea sekarang maju jadi salah satu industri yang diperhitungkan di internasional? Girl bandnya gak rilis. Ya salah satunya itu. Girl bandnya gak rilis. Secara sistem, Iya betul. pemerintah Korea Selatan itu sudah support dari 20 tahun yang lalu. Supportnya Karena tidak, mungkin devisanya terbesar di area situ ya. ya Akhirnya mereka mau support. sekarang kalau Indonesia segimana nggak besar, Iya. industri musiknya besar. Iya. Industri budaya kan ada musik budaya. Masa nggak ngerti kalau ini bisa jadi aset? Ya benar. Jadi poinnya kan sebenarnya si pemerintah menyadari nggak bahwa ini adalah aset yang sebenarnya unlimited value gitu. Iya benar. Kalau misalnya ini ketika dimaksimalkan bisa jadi aset tambahan pemasukan untuk pemerintah kan sebenarnya mah harusnya support gitu. Harusnya ya. Harusnya. Jadi udah nggak ada lagi nggak ada lagi konflik-konflik seperti ini sebenarnya mah. Harusnya kan sistemnya diperkuat dengan digital, ada sekarang era digital. Pengguna sistemnya punya willingness, punya empati memaksimalkan sistem itu dengan baik gitu. Jadi ya harus sinergi. Harus sinergi sih semuanya. Iya, Karena banyak pihak kan. betul. Ada pihak itu nggak satu gitu. Iya. Ada beberapa pihak yang emang harus support untuk semua ini bisa berjalan. Betul. Jadi nggak bisa tuh masyarakat atau penduduk menyalahkan hanya pemerintah gitu. Dan pemerintahnya juga benar ketika dibuat sistem juga masih banyak orang Indonesia ini juga nir empati gitu. Jadi rendah empatinya untuk ya hak batur gitu yang harus di apa sih istilahnya harus diberikan haknya. Gitu. Tapi ini juga ada yang gua rada rancu juga ya. Gua pernah dapat informasi, ini ada informasi juga bahwa ternyata banyak juga dari sisi pemerintah juga yang mengurus masalah hal-hal ini yang sebenarnya tidak tahu dengan tulis industrinya juga. Ya, berarti kan begitu nyambung ya. Bingung kan mau nyelesainnya gimana? Kan pemerintah teh pala liternya pasti. Nah, harusnya. Pemerintah pinter. Legislatif, yudikatif, eksekutif kan pala liter tuh. Harusnya itu. Kan gampangnya tinggal studi banding tuh. Kuduna, harusnya gitu.
tinggal pelajari sistemnya, aplikasikan sesuaikan dengan budaya. Tapi katanya gitu. Katanya gitu. Dia banyak juga kadang-kadang melakukan studi banding, mensadur dari yang sudah dilakukan oleh negara-negara. Hasilnya, Ya. pertanyaannya. Enggak juga. Nah, berarti kan SDM. ya tuh. Berarti kan anu nyadurna bener atau ente kan? Nah, itu. Gitu. Benar. Atau kalau misalnya yang nyadurnya bener, jadi sebuah peraturan yang benar atau enggak? Ya, benar. Digodok di DPR-nya. Iya. Atau jangan-jangan ada order. Ya, iya teuing mah jangan. Itu apa? Ya teuing mah. Selaku orang rebel mah udah hafal ya begini-begini. Oh iya, Bisi, Kang Haji ya. juga di belakang layar juga di industri sebenarnya. Ya. Jadi banyak segini gamblangnya itu karena wawasannya bagus Kang Haji Sebenarnya ya. nggak bagus. Bodoh. Makanya aku pengen belajar. Oh, Salah satunya ke Itu Mary juga. aku belajar. Enggak, saya justru ini kan nanya, saya juga. Nah, ini ada kasus ini kan tadi kita udah ngebahas masalah ya. Yang tadi kan penjelasan dari Kang Haji gini. Cuman kan sekarang kalau ada masalah direct license ya tadi ya. Tapi berimpact ke sekarang katanya ada penyanyi-penyanyi yang pencipta-pencipta lagu yang mensomasi ya sampai MM-an sampai mau menyita rumah segala macam. Apakah itu memang harus agak dibatasi ya ibaratnya dari sisi regulasinya, karena kan menurut aku jadi ada impact ke ugal-ugalan gitu akhirnya. Itu menurut Kang Haji gimana? Ya kembali ya. Berarti kan ada sistem yang tidak jalan sebenarnya poinnya. Ya. Dari point of view pencipta berarti dirugikan. Atau mungkin terpaham kali ya dianya juga ya. Bisa jadi. Tahu tuh karena ngerasa dibebasin ada celah gitu. Bisa jadi Oke. gitu. Kan ada kepentingan lagi. Kan pencipta bisa jadi punya strategi mensomasi dan dengan angka tertentu kan ada bapak lawyer di belakangnya. Aduh. Jadi kan kumawe cara ngambil duit. Ada kepentingan dong. Ya selalu ada kepentingan. Poinnya adalah sepanjang kepentingannya tidak merugikan orang lain, kan dalam hal ini misalnya kenapa direct license berarti kan ada yang dirugikan. Iya. Ya kan? Betul. Pencipta tidak mendapatkan haknya kan, poinnya itu. Betul. Nah, sementara yang harus memberikan hak pencipta itu adalah WAMI kan? Mami. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk ngurusin itu, bener gak? Benar. Nah, itunya udah berjalan belum? Kan poinnya itu. Ya, itu juga belum jelas ya. Itu. Yang Kalaupun udah berjalan, sosialisasi ke musisinya komprehensif udah atau belum gitu. Iya benar. Kan itu juga salah satunya. Ya, berarti sebenarnya kayak kejadian-kejadian kemarin itu sebenarnya ini masih harus disikapi ya. Ya banyak Semuanya ya. Karena kata aku banyak, ada bisa jadi keliru atau benar. banyak misinformasi cek saya mah. Jadi akhirnya point of view-nya bisa jadi beda-beda. Iya. Gitu. Ya undang-undangnya aja sendiri masih multitafsir. Nah, Ya kan? Tidak, memang bahasa hukum multitafsir. Multitafsir. Iya, multitafsir. Ya maksudnya multitafsir ya. Iya, jadi emang yang harus mengelaborasi ya orang hukum lagi jadinya gitu. Iya. Nah, orang Indonesia itu kan memang secara wawasan hukumnya juga belum rata. Betul. Gitu. Betul, Ya, iya. terutama dalam hal ini adalah kita ngomongin musik misalnya. Musisi juga kayak saya nih salah satu yang secara hukum ya blank atau misalnya bodoh gitu. Jadi emang harus belajar lagi juga. Iya benar. Ya So, benar. Apa? Di kontrak berapa? Sign kontrak, baca kontrak detail. Ya nggak ada sih. Kalau saya tanya angkatan 2010 ke belakang, So, mereka udah terlalu euforianya jadi artis. Yang saya tanya begitu jawabannya banyak dari karena artis-artis. memang di era dulu-dulu itu untuk jadi artis tuh memang susah. Sorry, jadi musisi lah. Jadi musisi ya? Bukan artis ya. Ya. Artis musisi gitu susah dan secara image value keren pisan gitu. Iya Makanya, benar. Karena euforia itu jadi tidak belajar. Kalaupun ada juga sedikit sekali gitu teman-teman musisi yang belajar hukum. Jadi terutama regulasi-regulasi. Intinya mah sekarang yang berarti berhubungan dengan kontrak. jadi intinya mah sekarang musisi-musisi harus agak perhatiin hal-hal itu ya. Bukan agak wajib Harus, itu. wajib. Nah, urusannya sama hak. Dari dulu sih sebenarnya harusnya wajib.
bukan sekarang. Iya makanya kan Harusnya ya. karena saya bodoh saya belajar. Pernah ketipu ya masalah itu. Bukan pernah kayaknya sepanjang Kita sama. Anda tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Anda tidak berjalan sendiri. Kayak slogan ini ya, klub bola ya. Udah, ini akan menjadi berat banget ngomongnya ke sana. Nanti kena senggol. Ya. Oh iya nih Kang Haji. Udah, nanti kita mungkin di belakangnya ngobrol masalah itu nih. Gue tuh masih penasaran nih Kang Haji karena se-smart itu tadi penjelasannya. Karena tadi juga gue udah jelasin bahwa Kang Haji adalah orang yang sekarang sudah bekerja di industri juga, ya kan, sudah menggeluti area label ya, label. Menurut Kang Haji nih ya, di zaman sekarang tuh seberapa penting Kang Haji untuk label itu untuk si artis, dan sekarang tuh udah serba digital, yang bisa promo sendiri nih artis-artisnya sebenarnya, seberapa penting gitu? Menurut aku ini gue fair ya, fair karena di satu sisi gue masih aktif sebagai seniman. Nah ini yang gue mau tanyain sebenarnya, karena Kang Haji tuh megang label tapi bandnya sendiri nggak ada di label ya. Kamu ketahuan. Oke, jawab. Jadi aku ngomongnya di dua sisi ya. Oke. Jadi saya sebagai musisi juga, saya sebagai orang label. Oke. Jadi poinnya adalah transparansi. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ditanya seberapa penting, sangat penting sebenarnya. Penting banget ya. Kayak gini. Tidak semua musisi punya capital, punya modal untuk membesarkan karyanya. Ya. Kayak gini. Sebenarnya di zaman sekarang, di waktu saat ini, kan digitalisasi ya. Udah jadi hutan belantara. Artinya banyak ragam macam karya. Ya. Atau genre atau artis lah. Iya benar. Loba pisan. Yes. Nah, banyak pisan. Nah, pertanyaannya, seberapa besar kita pengen dinotis sama masyarakat karyanya kita? Susah dong. Susah banget. Nah, zaman sekarang susah banget. Nah, itu fungsinya label untuk mensupport itu ya. Ya. Kalau misalnya artisnya baru mulai ngedevelop berarti ngedevelop si artisnya, ngedevelop value-nya artis, ngedevelop karyanya, ngedevelop dari pre-produksi, produksi, pasca produksi, kan itu kalau yang namanya ngedevelop butuh duit, butuh kapital. Dan supportnya di sana. Nah itu. Tapi dari sisi label sendiri, Kang Haji suka ngasih label itu berfungsi nggak untuk ngasih edukasi tentang royalti ke artisnya? Sangat atuh. Dari mulai produksi, royalti, promosi gitu. Nah, salah satu tergantung. Kayak gini. Kita akan gini. Pada saat kita kerjasama dengan seorang atau sebuah band misalnya atau seorang artis, mindsetnya kita kontrak kerjasama. Basicnya dulu. Yang namanya kontrak kerjasama berarti kerja bersama-sama. Nah, kalau kontrak kerja bersama-sama, ayah telepon berarti. Saya juga kaget barusan. Ini bunyi apa gitu. Udah mati. Oke, terus nah itu kan kerja bersama. Nah, kontrak kerja sama artinya masing-masing punya porsi. Nah, dalam hal ini kita saling bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Saling mendapatkan keuntungan. Underline dulu. Nah, tapi dalam porsi di industri ini, label kan punya porsinya mulai dari pre-produksi, produksi. Ini untuk artis eksklusif ya. Iya benar. Pre-produksi, produksi, pasca produksi itu kan butuh modal besar. Betul. Nah, ketika seperti itu adalah sharingnya adalah lebih besar label. Apalagi misalnya label setelah produksi kan ada pasca produksi, bikin konten lah dan sebagainya. Banyak gitu. tuh. Ada cost produksi di dalamnya. Nah, itu dia hire orang luar atau orang yang in charge, berarti ada gaji dan sebagainya gitu. Hal yang kayak gitu tuh. Nah, itu kan ketika sharingnya teleponnya
Banting aja teleponnya tuh. Oke, lanjut. Udah mati, udah dibanting ya? Udah teleponnya. Oke, terus lanjut, Kang. Jadi ketika ketika secara prosesnya panjang gitu di wilayah label ya, ketika kerjasama nih buka produk, tapi bukan mengecilkan karya musisi itu juga sederhana, enggak ya. Mungkin proses penciptaannya juga panjang gitu. Ya. Tapi effortnya nih selain banyak melibatkan gitu satu sistem gitu, akhirnya secara kapital kan pasti ngeluarin budget besar untuk gimana karya ini dinotis oleh masyarakat, apalagi viral gitu. Iya. Jadi ya fungsi label adalah itu menyiapkan strategi, planning, time plan-nya, modalnya, duitnya, Iya. terus link link dari si labelnya sendiri juga gitu, kerjasamanya gitu. Iya. Tapi si artisnya kan melihat ya apa yang dilakukan label itu kan, berarti dari betul. situ sebenarnya dia bisa belajar ya. Ya harusnya bisa. Harusnya ya. Dan Nggak biasanya takut nanti setelah mereka pintar jadinya nganggap ke label. nah justru kalau Iya, benar. misalnya artis itu kan memproduksi karya dengan rasanya. Ya. Biasanya artis mah punya empati yang bagus ya. Benar. Jadi ketika kalau menurut aku kalau misalnya ini nih yang dibangun di label aku, Labelnya. ketika pun mereka pindah ya nggak apa-apa. Oke lah ya, nggak ada masalah gitu. Rezeki mah mau Iya. kemana gitu. Wah. Gitu. Jadi mindsetnya bukan uang kalau iya akan ke sana, tapi treat prosesnya itu jangan sampai kita tuh sebagai manusia kehilangan kemanusiaannya gitu, Oh iya betul. kehilangan rasanya gitu. Jadi tetap ngebangunnya tuh dengan ya ketika ada informasi yang memang harus mereka dapatkan ya bagiin aja, kenapa Bagiin harus aja. ditutup-tutup? Nah, intinya transparan gitu. Transparan wajib karena kita mah punya prinsip dan amanah juga dari Pak Bos bahwa ya kita mah harus transparan, nggak boleh ngambil hak orang lain, apalagi hak artis menguntungkan buat kita gitu. Tapi banyak juga kan yang Bukan banyak juga, mungkin hampir, mungkin justru yang sedikit. Iya benar. Karena Hati-hati ya, karena bisa dikasih senggol deh. karena kayaknya kalau misalnya internasional kayaknya Enggak ya? kecil segini. Benar. Kalau internasional ya, gitu. Kalau aku nggak tahu gitu ya. Iya. Cuma yang aku ketahui adalah buat aku sendiri kita mah amanah dari si bos lagi. Harus berbagi lah. Ya kudu amanah Dengan baik ya. Kudu transparan. Haknya kasih sesuai kontrak. Iya, benar. Ininya mah patokannya mah kontrak. Patokannya mah based on kontrak ya. Iya. Dan itu harus dijalankan ya konsekuensi harus komitmen dengan kontrak-kontrak itu. Ya, pada saat kontrak juga kita bahas Bareng-bareng ya. pasal. Gitu. Bahkan kita biar- ngajak nggak kan dulu mah kita kadang dirurusuh. Nah, pertama dirusuh. Dirusuh. Sekarang mah bayangin ada satu band sign kontrak, dia didampingi lawyer, kitanya santai. Iya, karena kan niatnya udah benar soalnya. Kalau didatangi lawyer kerasa Nggak kayak nyaman. atau kayak wah ya Berarti nantangin ada gua sesuatu. berarti Tapi di label Kang Aji mah enggak ya. justru Harus Santai. semuanya fair semuanya. Santai. Bagus harus banget. fair. Ayo pada masuk label kalian. Telepon ini ada di sini nomor teleponnya. Harus santai. Oke, harus Kang santai. Haji, ya, berarti intinya mah fair ya, harus fair semuanya. harus fair. Nah, terus sekarang nih buat informasi aja nih buat teman-teman karena Kang Haji kan ada di label juga. Labelnya di Bandung ya. Ya. Namanya boleh Didi. disebutin? Boleh Boleh ya? dong. Di Didi Musik. Didi Musik. Didi Musik. Boleh datengin ke Kang Haji lah, langsung dikontak aja gitu. Kalau Nah, mau titip edar boleh. Boleh, titip Soalnya edar. biasanya kalau dari titip edar kelihatan tuh kan secara data bisa full sign ya? Bisa full sign, bisa Oh, eksklusif gitu. gitu. Ya cobain tuh guys. Gas satu. Mau jadi artis ke Kang Haji datang. Gas. Nanti aku poles. Nah, jadi kalau mau masuk ke label Kang Haji nih, misalkan ke label ya, apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatiin oleh biar kerjasama enak, kontrak tadi kayak gitu-gitu ya. Nah, takutnya kan ada yang nggak ngerti ya. Nah, ada yang tips-tips nggak sih buat teman-teman musisi yang gua harus ke label, gua harus gimana nih? Gitu? Yang pasti mah hatinya Bersih. santai dulu. Hatinya bersih dulu. Hatinya bersih. Hatinya Jagalah hati dan nggak ya? hatinya sama-sama rendah hati lah gitu. Iya, betul. Humble aja dulu gitu. Udah kita nggak tahu ini barang
jadi duit atau belum. Ah iya betul. Gaibnya. Jangan sok-sokan lagu orang halus ya pasti jadi duit. Enggak, pasti. Iya benar. Gitu. Ya, zaman sekarang susah, nggak bisa nebak itu sih. Iya. Kayaknya ya. Bener ya? Pertanyaannya. Udah berapa album T5? 4. Apakah semua lagunya jadi hits? Enggak. Nah, itu dia. Bener. Dikit kita hitsnya. Iya. Poinnya kan itu. Jadi terlalu banyak lah, nggak sebanyak yang lain. Ya, jadi artinya ya jadi diri sendiri aja, terus santai aja gitu. Nggak usah asapang aingna gitu. Ya, gue keren, gue punya karya bagus. Iya. Boleh, tapi ya fair aja, santai aja. Kalau misalnya bagus ya pasti aku bilang bagus. Iya, jalan aja ya. Jalan aja. Nah, kalau label sendiri nih, melihat talent itu apa sih? Non itu tuh kebaca. Kalau Katanya udah plus, sorry. Nah, kalau label nih Kang Aji melihat talent itu apa sih yang dilihat biar kerjasamanya yang bisa diajak menurut label ya? Ini bisa diajak jadi kerjasama nih. Dilihatnya dari apa gitu? yang pertama banget Attitude ya. Karena kalau karya mah ya yang namanya karya Bisa di develop bareng-bareng ya, bener nggak sih? Karya itu berhubungan dengan knowledge, Ya benar. Kemampuan, Ya, wawasan, itu kan bisa di-upgrade. Oke, benar. Jadi sepanjang attitude-nya dulu humble, mau belajar, mau bekerja keras, mau maju bareng-bareng, dan namanya juga bekerja bekerja bersama-sama. Iya. Ya sepanjang itu ada rendah hati untuk mau bareng-bareng maju, kerja keras bareng-bareng, biar jadi Happy bareng ya. Akhirnya tujuannya happy bareng. Nah itu yang benar. Gue setuju sih ini. Gitu dah. Wah ini mah nggak salah lah, udah ke Didi Musik. Kalau gue ke Didi Musik boleh. Kan biar kayak Kang Aji solo. Boleh ada masalah. Boleh ya. Bayar nggak? Oh iya. Nggak ada bayar. Nggak ada bayar ya. Nggak ada yang bayar. Kecuali nggak punya duit. Apa? Mau di treatment. Mau di treatment? Iya. Misalnya gini. Gimana? Misalnya gini. Menurut point of view kita, kan gini. Setiap kan namanya juga perusahaan ya. Yeah. Profit oriented dong. Iya dong. Pasti namanya perusahaan ya. Ya. Setiap kita mau ngeluarin duit, kita minimal udah tahu dong bakal baliknya berapa lama, berapa banyak minimal. Diperhitungkan semuanya. Ya. Ketika kita merasa ini kayaknya kita agak ragu, buat ngeluarin duit gede di produk ini misalnya. Diskusi deh, cari misalnya. Aduh masih belum dapat misalnya. Nah dari si artis ya udahlah duitnya dari gua aja. Nah kita bikinin strategi. Bisa. Itu jatuhnya kayak titip edar. Titip edar by treatment. Itu nanti sharingnya beda. Beda sharingnya. Beda. Gitu. Karena kontrak tuh ada berapa macam sebenarnya. Iya. Ya ada yang full sign, ada yang titip edar. Ada. Dulu tuh ada yang namanya master license dulu. Nah. Ada juga ya dulu ya. Zaman tahun itu ya. Kayak gitu. Keren sih. Gue jadi pengen ngelamar ke Didi Musik. Siapa Pak Hadi ya? Pak Hadi mudah-mudahan nonton Pak. Nah, balik lagi ke solo lah. Iya. Project solonya nih. Tadi tuh udah single, baru berapa single? Baru satu single. Itu pun nggak ada di Musik. Tapi aku lihat ada berapa. Gue tuh ada lihat ada berapa single deh kayaknya solo. Enggak ya? Cuma satu. Baru satu. Itu nggak di Didi. Nah kenapa? Pertama, kan secara pribadi, secara musisi ada eksklusif kontrak kerjasama. Ada eksklusif dengan Halo Entertainment. Oh. Jadi masih punya. Jadi aku itu bukan bandnya aja ya, berarti secara pribadi juga. Halo Entertainment di Jakarta kalau nggak salah. Ya. Kalau ini parem ya. Bercanda. Terus. Nah, mungkin enggak kaget gue tadi mati. Jelek nanti gambarnya. Kenapa? Ya terus. Nah, Halo Entertainment ini kayaknya punya kerjasama dengan labelnya Diartu namanya. Diartu punyanya Kang Ferry. Oh. Bukannya dulu Pro M ya? Papahnya Pro M bukan? Pada Sehudaya. Oh, Pada ya. Gitu. DH Production. Ya. Setelah beliau wafat kan DH-nya mungkin diakuisisi barengan sama Diartu sekarang. Diartu ya. Jadi bareng-bareng
yang menulis Kang Ferry. Dulu di Diarto berarti. Nah, yang single aku itu di Diarto. Diarto. Nah, kemungkinan Diarto ini punya kerjasama dengan Kang Ferry. Kang Ferry ini Diarto punya kerjasama sama Hello Entertainment. Jadi itu karena aku juga minta izin dulu ke Hello Entertainment kalau misalnya gue mau bikin solo ya. oh iya, oh gitu. Jadi saat itu yang membuat akhirnya belum bisa dididik. Betul. Oh, kirain teh. Nanti saya kena bahaya. Sulit nggak sih Kang? Apa? Maksudnya sulit nggak sih Kang Aji bersaing sekarang nih di era digital, kan banyak musisi-musisi muda nih sekarang. Sulit kalau nggak diapa-apain. Yang luar biasa banget nih sekarang. Sulit. Sulit kalau nggak diapa-apain. Berarti Jadi gini, butuh treatment. Movement. Ya, jadi di zaman sekarang ya, kita ngomong zaman sekarang, zaman digital, karena hutan belantara, artinya banyak banget kayak hutan hujan tropis lah, banyak beragam banget. Iya benar. Mulai dari musisinya banyak, karyanya banyak gitu. Akhirnya segimanapun kita bikin karya yang bagus, kalau orang nggak tahu kalau ada karya bagus yang nyanyi Aji, orang banyak yang tahu, lagunya mau jadi nanaon. Mau jadi naon? Nyampah we. Ya. Jadi akhirnya harus ada ya dari banyak lah, jadi komprehensif jadinya. Iya. Harus dari artisnya Juga aktif ya? aktif, punya fanbase yang kuat, banyak, punya dalam tanda kutip punya masa. Iya betul. Terus dari label juga aktif juga memperkenalkan atau bahasa menciptakan exposure. yes Yes. dalam bahasa Pinter ya gue bahasa Inggrisnya. Nah, terus dalam bahasa bisnisnya adalah mempromosikan lagu. Betul. Gitu. Nah, penting itu. dari promosi lagu itu juga kan, nah untungnya sekarang itu karena era digital, jadi gampang banget, bukan gampang banget, relatif mudah untuk istilahnya apa ya, untuk mentarget sebuah pasar gitu atau market. Iya, benar. Emang Jadi, itu butuh strategi. Jadi ada strategi untuk mendapatkan marketnya gitu. Iya, benar. Nah, itu datanya udah ada kan, gampang sekarang mah. Iya betul. Terus tinggal capital, ya tinggal butuh modal. Nah, itu fungsi label. Iya betul. Butuh modal gede, kecuali ya punya modal. Tapi kalau misalnya investor nih punya modal, tapi kan nggak punya pengalaman membuat strategic planningnya. Iya benar. Untuk bikin pecah sebuah karya. Beda ya sama zaman dulu ya. Beda banget ya. Nah, menurut Kang Haji perbedaannya musik zaman dulu dengan zaman sekarang tuh banyak banget. Mungkin dari segi gue ngomongin lebih lagu, lebih karya. Kalau karya nih ya kan, kayak sekarang tuh kayak segi lirik atau aransemennya atau sound apa juga dulu beda banget ya. Beda banget kan, dulu analog, sekarang digital. Mix digital analog atau digital banget gitu. Terus juga sekarang kan karena banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Jadi untuk mendapatkan karya yang kita sukai juga jadi agak-agak random. Jadi kalau misalnya kue mah kepotongnya banyak ini marketnya. Sekarang tuh ya. Gitu. Emang nggak sebanyak dulu ya? Enggak tuh. Dulu jadi rada-rada bias sebenarnya, kayak gini contoh. Bias ini. Omyer bias. Balik lagi gitu. Ya terus agak bias. Kayak Omyer dengerin Blackpink, kan dengerin juga Muse gitu. Oh iya. Beda genre. Beda genre. Seneng-seneng aja gitu. Betul. Gitu. Jadi ya berarti kan kuenya banyak tuh. Selain yang benar-benar suka, tapi ya banyak yang nggak bisa dikotak-kotakan sekarang. Iya benar. Nggak kayak dulu. Kayak dulu ya. Kita teh berarti termasuk ya sebenarnya orang yang sebenarnya beruntung ya kita teh ya. Beruntung. Kita ngalamin di dua masa. Ya. 2 dekade. Ngaku sendiri. Jebak gua. 2 masa, di mana kita masa analog yang tadi dibilang. Terus sekarang udah di era digital. Kita masih bergelut juga di area sini, itu bikin Kang jenuh tuh sih. Jenuh nggak sih dengan kondisi gini semua setelah bersekian lama gitu? Enggak. Kalau aku sih point of view-nya look on the bright side. Iya. Maksudnya ini mah tantangan aja. Justru. Oh jadi itu sebenarnya yang membuat Kang Haji sampai saat ini masih bertahan untuk di area musik gitu. Salah satunya. Gitu. Jadi kan musisi punya punya privilege ya. Iya. Kalau misalnya oke lah tidak seterkenal Ariel gitu. Tapi juga ketika
punya suara yang dalam tanda kutip beda, kita jadi ngedelivernya itu lobby-lobbynya juga bisa baik ya, karaokean, jadi resep, live TikTok. live TikTok gitu. Live TikTok kan nggak? Kadang-kadang, Kadang-kadang. tapi bukan bernyanyi, sesekali bernyanyi karena aku nggak pakai equipment. Oh, jadi kok handphone aja? Q&A Q&A aja. Oh, Q&A masalah apa? apa aja Apa kan? aja? Bisa point of view Punya duit nggak? Gue lagi nggak punya duit nih. Ada ide nggak? mancing dolar. Mancing dolar. Iya sih, gitu ya. Jadi karena aku juga sempat ngajar kan. Ngajar. Jadi berbagi Ngajar apa, Kang? ngajar Zumba. Oh, sekali. Anjir. Ngajar vokal. Oke, ngajar vokal ya. Gitu. Kayaknya dulu pernah ngajar yang itu ya. Gue tahu, temen nggak usah dibahas di sini. Ya udah. Ya gitu, jadi Oke. Q&A seputar musik, seputar industri, atau bahkan misalnya misalnya sekarang kan aku lagi concern di trading, forex gitu. Jadi Q&A juga gimana caranya punya pendapatan kan di era sekarang nggak bisa kita ngandelin cari duit, cari mata pencaharian itu di satu saluran aja, harus Iya, banyak benar. salurannya kan. Betul. Gimana caranya mancing dolar gitu. Iya. Itu seru. Ini gue bacanya peran platform ini penting banget, ya kan? Iya. Sejauh untuk kita memberikan informasi terhadap orang, Setuju. bahkan bisa memonetasi untuk penghasilan. Nah, Itu yang penting. Nah, kalau Om Yeri tahu, di sebuah sosial media itu juga ada hak. Ada haknya ya. Yang itu belum tentu diinformasikan ke artisnya. Gua nggak ikutan. Makanya di setiap pembagian royalti itu sebenarnya harusnya detail tuh diinformasikan. Harusnya. Kalau misalnya dia ribet, ya itu mah konsekuensi. Iya, benar. Kan punya finance. Keren deh. Nanti kita ngobrol di belakang. Nah, Kang Haji, dengan sebegitu banyaknya wawasan Kang Haji nih dengan obrolan hari ini kan Kang Haji mungkin dari sesuatu yang selama ini sudah jalanin selama 2 dekade itu kan pasti ada Kang Haji punya target-target yang belum tercapai. Ada. Contohnya bisa mau kawin 2 kali gitu. bukan ya. Apa ini yang belum ini tercapai nih Kang selama karir yang mungkin masih sekarang kok gue harus masih kejar poin ini nih kayaknya nih. Sebenarnya kalau pertanyaannya adalah harus, kalau aku pribadi tidak ada yang harus Tidak ada yang harus. Cuma kalau misalnya harapan, gue pengen tetap masih punya karya solo, album. Ke solo. Katanya perjuangin band. Gimana sih? Iya, jadi band jalan, solo jalan. Iya benar. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi kayak gini juga, kadang-kadang suka mikir, orang tuh di sekolah ya kerjaan solo gitu. Sama, gue juga mikir gitu. Karena bebannya udah banyak. Bebannya udah banyak. Kira-kira masih payu tuhnya gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan sih itu kan. dia almarhum Krisya aja sampai umur meninggal juga. Ahmad Albar gitu. Iya, sampai meninggal kan punya karya. Masih punya karya. Gitu. Jadi di satu sisi semangat gitu, tapi di sisi lain ayungannya Iya benar. Tapi kembali ya, karena sekarang era digital secara produksi karyanya mudah. Iya. Ya udah legacy ya malah. Iya benar. Jadi produksi aja dulu, masalah nanti jadi apa enggaknya itu kemarin rezeki. Yang penting kita punya aset ya. Nah, gitu. Karena karya tuh aset. Setuju. Menurut gue sih hartanya musisi itu lagu, master itu termasuk harta. Hartanya harus dijagain, bener. Setuju banget. Ya. Dan ada haknya. Nah betul gitu. Jadi masukkan ke kanal yang memberikan hak yang transparan. Gitu. Betul. Panjang nih, udah panjang. Jadi bisa dimaksimalkan sama kanal tersebut. Betul. Jadi harus kerja sama. Betul. Publishing, label. Harus relate semuanya. Iya. Yang kita harus paham dengan tools industrinya gitu. Ada next single nggak Kang? Langsung nih. Dikta lagi masak. Dikta lagi masak. Yang solo Yang solo lagi nyiapin. Lagi nyiapin juga. Kalau Dikta itu ada
bisa nyepil nggak judulnya apa? Spill dikit. Judulnya kemarin itu kan sempat udah take vokal, sempat udah tracking lah semua instrumen. Tapi mungkin ada beberapa hal yang dirasa belum memuaskan gitu. Yeah. Jadi agak-agak direvisi lagi. Ada revisi lagi. Tapi ada target kapan itu rencana rilis? Mudah-mudahan sih bisa rilis bulan depan. Bulan depan ya? Judulnya itu KKSK. Oh bukan ya. Itu album yang pertama itu. Apa? Tuh apalin judul. Nah, ya tanda-tanda kolot ya. Judulnya adalah Kalian Luar Biasa. Iya, Kalian Luar Biasa ya judulnya? Betul. Oh bukan. Itu mah slogannya Bang Boril. Kalian Luar Biasa. Apa judulnya, Kang? Ya udahlah, nanti kita tulis di caption aja. Iya. Ada. Luar Biasa Cintamu. Luar Biasa Cintamu. Judul-judul yang ada kata luar biasanya biasanya sok meledak loh sekarang. Ya, mudah-mudahan ya. Ya, biasanya ya. Luar Biasa Cintamu. Ada yang mau dipromoin kan kira-kira tadi single? Ya, Luar Biasa ya. Cintamu. Oh iya. Sedikit spill ya ceritanya. Ceritanya tentang pasangan yang gimana pun sebanyak apapun kesalahannya Selalu dimaafkan. ya asal mau berubah jadi lebih baik. Iya. Kalau Tapi itu beda dimaaf- tipis loh sama bodoh. Jadi Iya. makanya gue bilang sepanjang mau berubah jadi lebih Iya, baik. betul. Iya. Untung dijelasin. Tapi mudah-mudahan sukses, Kang. Amin. Singlenya dengan Dikta, Amin. solonya juga. Nah, ini kita udah mulai pertandingan segmen terakhir nih. Jadi sebelum menutup nih ya, kira-kira Instagramnya, sosial medianya. Instagramnya ADJIE_DGTA Aji Dikta. Untuk Diktanya Diktanya DGTA Band, Dikta Band. sama itu untuk di TikTok juga sama. TikTok sama. Sama. Oke. Tapi kalau yang Aji di TikToknya nama asli ADJIE_Ahmad. Ahmad. Nah, gitu. Bukan Rizal Ahmad ya. Oh, bukan. Kalau dia mah gitaris. Gitaris yang sok muda. Kira-kira ada pesan nggak buat anak-anak muda sekarang nih, Kang, di Martabas yang sekarang yang nonton nih, mudah-mudahan yang lagi merintis di industri Indonesia gitu, pengen jadi musisi gitu. Pertama jangan lupa subscribe Martabas karena banyak informasi yang sangat bermanfaat Iya, di iya, sini iya, ya. iya, iya. Itu yang pertama, yang kedua Subrek. Oke. share juga jangan lupa. Ya. Banyak informasi yang keren-keren soalnya di sini. Ya, ada Episode teman-teman yang lain juga pasti banyak tuh. tungguin terus di episode berikutnya. Terus ya buat anak-anak muda tetap humble, tetap berkarya. Oke. Berani mencoba. Penting ya itu ya. Gimana nih? Nyoba naon apa aja dicobain. Saya mah takut nyerempet ke kiri kalau ngomong kasih itu teh. Kayak segala diicip deh. Gak apa-apa, kita pernah muda, Kang. Yang penting tahu konsekuensinya. Ya, harus tanggung jawab Tahu dengan apa yang konsekuensinya. dilakukan. Iya. Itu aja yang penting. Oke, Kang, thank you banget nih buat Kang Aji, obrolnya udah panjang banget, seru banget, banyak informasi juga tadi tentang masalah regulasi, terus masalah informasi bandnya, progres yang sedang lagi dijalanin segala macam, cukup bisa, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di Martabas. Terima kasih. Oke, pokoknya thank you banget, jangan lupa buat teman-teman yang nonton program ini selalu tungguin di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share channel ini. Sampai ketemu di bintang tamu dan narasumber berikutnya. Thank you Kang Aji. Terima kasih Kang Yeri dan Martabas.